ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada sesi ini hanya Sang Pencipta yang berhak disembah. Tema ini saya ambil dari perkataannya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam Al-Usulul Tsalatsah wa Adillatuha. Usul Tsalatsah, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya. Apa kata Syekh rahimahullahu taala? Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-khaliqu li hadhihi al-ashya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Sang pencipta segala sesuatu ini ialah yang berhak untuk diibadahi. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Namun saya tadi terlupa materi tentang atau sesi yang ke-8 tadi dengan tema mereka diciptakan atau mereka Sang Pencipta. Saya ingin sekali menyampaikan apa yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi di dalam kitabnya Minhajul Muslim di dalam Al-Babul Awal fil Aqidah, di dalam fasal yang pertama tentang al-imanu billahi ta'ala. Di sini dalam mengajarkan iman dan tauhid, apalagi tentang rububiyah Allah Ta'ala, sangat indah sekali Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi memberikan penjelasannya. Makanya di sebagian ma'had saya dapati kitab ini dalam pengajaran akidah, di bagian akidah ini, karena kitab ini ada juga bagian fikih, bagian adab, bagian yang lain-lainnya. Ini dijadikan sebagai muqarrar, panduan untuk belajar ilmu akidah. Taib. Dan memang sangat bagus sekali. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman pembahasan kitab ini bisa satu sesi full. Ya.
Baik. Dan judul kita yang sekarang sesungguhnya adalah sudah mulai masuk kepada pembahasan La ilaha illallah. Karena yang menciptakan, sang pencipta segala sesuatu inilah yang berhak diibadati. Berarti Al-Khaliq itulah yang mesti Al-Ma'bud, yang diibadahi. Dialah Al-Ilah. Berarti pembahasan tentang La ilaha illallah. Namun bisa saja untuk membuktikan bahwa memang Allah Ta'ala yang menciptakan. Dan zat yang menciptakan ini, beliau yang Allah Ta'ala, zat yang menciptakan ini yang berhak untuk diibadahi. Taib, ala kulli hal. Karena memang sebenarnya tema kita sambung menyambung dan tak begitu jauh-jauh, masih dalam pembahasan dan menyempurnakan pembahasan tauhid rububiyah menjadi konsekuensi dari tauhid uluhiyah, menjadi konsekuensi dari tauhid rububiyah. Maksudnya orang-orang yang mengimani, yang meyakini bahwa tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, zat itulah yang berhak diibadahi dengan benar. Ajib. Para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, kita bahas saja kitab Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Kalau nanti pembahasan ini bisa kita membahas la ilaha illallah di sesi ini, alhamdulillah. Jika tidak, nanti kita sambung lagi insyaallah taala. Temanya insyaallah tidak jauh melenceng dari tema kita judul ini. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Seorang mukmin yang benar keimanannya kepada Allah Rabbul Alamin. Sebentar Pak Wari. Saya coba kasih tahu teman yang di kantor atau siapa. Nanti kegiatan kajian ini sampai jam 10. Jadi tidak lama lagi. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Seorang muslim yang beriman dengan Allah, maka keimanannya dengan Allah baru sempurna. Dia mesti wajib beriman dengan biwujudir Rabbi tabaraka wa ta'ala, dengan adanya Allah. Di mana Allah fatirus samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi ini, alimul ghaibi wasyahada, yang mengetahui yang ghaib dan yang tampak ini. Rabbu kulli syai'in wa malika, Rabb yang menciptakan segala sesuatu ini dan yang menguasainya. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah melainkan hanya Dia. Wala rabba ghairuhu, tidak ada Rabb yang menciptakan selain hanya Allah. Wa annahu jalla wa ala mausufun bikulli kamalin, sesungguhnya Allah jalla wa ala disifati dengan segala sifat kesempurnaan. Munazzahun an kulli nuqsanin, dan Allah Ta'ala terlepas dari segala bentuk kurang. Ya ikhwan, bukti adanya Allah Ta'ala dan bahwa Allah Ta'ala yang berhak bahwa Allah Ta'ala yang berhak kita ibadahi. Bukti adanya Allah, bukti adanya bukti rububiyahnya Allah dan bukti uluhiyahnya Allah dijelaskan di dalam kitab Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ini dengan jelas. Baik. Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan, bukti adanya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan tentang dirinya, tentang keberadaannya dan rububiyahnya. Jadi bukti adanya Allah dan rububiyah Allah, Allah telah mengabarkan tentang dirinya, tentang keberadaannya dan tentang rububiyahnya, serta nama dan sifatnya di dalam kitabnya Al-Quran Al-Karim. Dan Syekh pun membawakan firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54. Saya tidak detilkan ini, tapi dicatat. Namun untuk pengajaran kepada anak-anak RA, TK, Raudatul Iman dan Raudatul Adab, ini sampaikan. Nanti referensinya kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Baik.
Saya hanya sekedar bacakan ayatnya ya. Dan saya sampaikan maknanya. Inna rabbakumullahu. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal arda. Yang telah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyamin. Di dalam 6 masa. Thumma stawa alal arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Yu'shil laylan nahara yatlubuhu hathitha. Wa syamsa wal qamara wal nujuma. Musakharatin bi amrihi. Ala lahul khalqu wal amru. Tabarakallahu rabbul alamin. Ajib. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah tidak hanya menyebutkan tentang la ilaha illallah, tapi juga Allah taala sebutkan tentang bukti dari la ilaha illallah tersebut. Maka tema kajian kita, Sang Pencipta segala sesuatu inilah yang berhak untuk diibadahi. Yang untuk disembah, yang berhak untuk disembah. Ada di sini ayat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54 ini. Setelah Allah menyebutkannya. Allah Ta'ala menyebutkan Rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian beristiwa di atas arash. Kemudian Allah Ta'ala pun menyebutkan tentang kekuasaannya. Dialah yang menutup malam kepada siang, yang mengikutinya dengan cepat. Dia juga yang menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Musakharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr. Dan tidak ada yang menciptakan dan penciptaan dan urusan melainkan hanya Allah miliknya. Ya. Baik. Dan kalau dilihat lagi ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, itu isinya adalah menjelaskan tauhid rububiyah dan mengarahkan kita kepada tauhid uluhiyah. Baik. Demikian pula Allah Rabbul Alamin telah memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada kita, kita tidak akan mengerti. Tidak akan tahu detailnya tentang Allah dan sifat-sifatnya. Makanya kaidah Ahlussunnati wal Jamaah di dalam memahami nama dan sifat Allah, kita meyakini nama dan sifat Allah sebagaimana Allah telah kabarkan tentang nama dan sifatnya. Jangankan nama Allah Ta'ala yang detail. Secara global saja kita tidak tahu bahwa Sang Pencipta alam ini bernama Allah. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada kita, kita tidak mengerti. Allah Ta'ala berfirman kepada Musa alaihi salam, Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-30. Wahai Musa, sesungguhnya saya adalah Allah, Rabb semesta alam. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taha, Innani anallahu la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya saya adalah Allah. Tidak ada ilah melainkan hanya saya. Maka beribadahlah kepada saya dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenalkan dirinya dan kebesarannya kepada kita melalui nama dan sifatnya, termasuk di dalam surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Ialah Allah, tidak ada ilah melainkan hanya Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang tampak. Ia Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ialah Allah, tidak ada ilah melainkan hanya Dia. Ia yang Maha Kudus, yang memberikan keselamatan, al-mu'min dan al-muhaimin, Al-Aziz dan Al-Jabbar dan Al-Mutakabbir. Baik. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ini nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seeloknya kita uraikan detail nama Allah dan kandungan-kandungan maknanya. InsyaAllah lain waktu. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ialah Allah yang menciptakan dan yang membentuk rupa manusia ini. Lahul asma'ul husna. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Dalam ayat ini ada tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Allahu Akbar. Yusabbihu lahu ma fi samawati wal ar. Bertasbihlah apa yang ada di langit dan di bumi. Setelah Allah Ta'ala terangkan bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang berhak diibadahi. Allah Ta'ala zat yang menciptakan, yang
segala bentuk rububiyah Allah. Allah yang menciptakan. Allah pun menjelaskan bahwa bertasbih segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini kepadanya. Makhluk Allah Ta'ala yang lain itu bertasbih. Bebatuan bertasbih, tumbuh-tumbuhan bertasbih. Bahkan jangan cela ayam jantan. Ayam jantan itu membangunkan manusia di kala sahur. Di saat mereka masih mendengkur. Ajib. Mereka bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizul hakim. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik. Kemudian juga ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang Allah memperkenalkan dirinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Bahkan Allah menyebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-22, "Lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata, fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Sekiranya di bumi dan di langit ini ada ilah yang lain selain dari Allah, la fasadata, akan binasalah bumi dan langit ini. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Baik. Jadi, bukti bahwa adanya Allah, pertama Allah yang mengabarkan tentang keberadaannya. Afwan, saya agak keburu ya. Pertama, keburu ingin mengejar materi. Kedua, keburu ingin mengejar waktu. Sehingga banyak yang terpotong-potong. Ya. Begini. Saya coba tarik lagi lah, biar nampak betul. Begini. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ini, perhatikan. Menyebutkan dalam kitab Minhajul Muslim ini, bukti adanya Allah, bukti rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma wa sifat Allah, beliau buatkan ada dalilnya. Bukti itu kan dalil. Dalilnya ada dua. Satu namanya dalil naqliyah, kedua namanya dalil aqliyah. Bukti adanya Allah. Ya. Fazal, bisa dirubah enggak di rekaman itu kalau begitu ya ikhwan, saya tunda materi dengan judul ini. Karena rasanya tidak srek saya menyampaikan mempercepat-cepatnya tanpa antum memahaminya dengan baik ya. Baik. Ini judulnya nanti bukti adanya Allah. Bukti nanti saya kirimkan lagi ya. Enggak apa-apa, nanti diedit saja. Baik. Jadi beliau menyebutkan ada naqliyah dan ada aqliyah. Namun nanti tidak pernah saya ajarkan dulu. Ya. Di Teratak Bulu atau di sini juga. Ini tak apalah. Bukti naqliyah yang pertama, Allah mengabarkan tentang keberadaannya, tentang rububiyahnya, tentang nama dan sifatnya. Itu bukti yang pertama. Naqliyah itu ada dalilnya, ada periwayatannya, itu namanya naqliyah. Ngerti ya tuh? Dalil itu ada dua. Dan yang dimaksud dengan dalil adalah segala sesuatu yang menunjukkan kita kepada tujuan kita. Itu dalil. Kalau antum mau pergi ke Medan, ada Google Maps, maka Google Maps itu menjadi dalil antum yang menunjukkan antum untuk sampai ke Medan. Faham tuh? Maka dalil ini adanya Allah yang menunjukkan kita untuk sampai kepada keyakinan adanya Allah, adanya rububiyah Allah, adanya nama dan sifat Allah. Ngerti? Sekarang, dalil naqliyah yang pertama. Dalil naqliyah yang pertama adalah kabar Allah tentang dirinya. Allah yang mengabarkan kepada kita. Faham tuh? Dan yang kedua, tadi ayat-ayat tadi itu kabar Allah itu. Yang kedua, adanya kabar
dari 124 ribu nabi dan rasul yang mereka semua mengabarkan tentang keberadaan Allah, tentang rububiyah Allah, tentang nama dan sifat-sifat Allah. Ajib. Nah, di sini kenikmatan materi yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ini. Coba antum bayangkan ya ikhwan. Kabar dari banyak manusia. Dan para nabi tersebut adalah orang-orang baik. Mereka min safwatil khalqi. Mereka orang yang baik. Makhluk-makhluk pilihan. Mustahillah akal manusia mendustainya. Atau mustahillah mereka berbuat dusta semuanya. Tidak mungkin. Sementara mereka adalah min khiyaril bashar. Wa atharihim. Wa athurihim. Dan yang paling sucinya di kalangan manusia. Jiwa mereka nufusan. Dan yang paling kuat akalnya. Yang paling jujur pembicaraannya. Mereka telah mengabarkan semuanya 124 ribu nabi dan rasul. Bisa dipahami maksudnya? Dalil nakliyah itu adalah dalil yang ada periwayatannya. Dinukilkan dari si fulan ke alan. Dari alan ke si alan. Sampai ke fulan dan sampai kepada kita. Bisa dipahami? Pertama tadi adanya Allah yang mengabarkan langsung tentang keberadaan dirinya. Faham tu? Yang kedua adanya kabar daripada rasul-rasulnya. Nabi-nabinya yang banyak sekali. 124 ribu nabi dan rasul. Allahu Akbar. Itu dalil apa namanya? Nakli. Allahu Akbar. Bahkan tidak hanya sampai di sana. Dalil yang ketiga. Syekh menyebutkan, tapi kalau saya berpikir, atau saya ingin menyampaikan, saya elok yang sampaikan yang keempat itu saya jadikan yang ketiga. Ikhbarul malayina minal ulama'i an wujudillahi wa an sifatihi. Kabar dari jutaan para ulama yang telah mengabarkan keberadaan Allah, nama dan sifat Allah, rububiyah Allah, kudrat Allah. Allahu Akbar. Para ulama itu orang baik atau tidak? Orang baik kan? Kalaulah orang-orang baik telah mengabarkan tentang keberadaan Allah, tentang sifat-sifat Allah, Allahu Akbar. Tentulah itu sesuatu yang betul, tidak diragukan lagi. Ini dalil nakliyah, dalil periwayatan. Ada kabar dari Allah, ada kabar dari para nabi yang sedemikian banyak, ada kabar dari jutaan para ulama. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Mustahil tidak mereka berdusta. Sementara mereka adalah orang-orang baik dan manusia-manusia pilihan di kampungnya, di tempatnya, di negaranya, bahkan di dunia dikenal kejujurannya. Bahkan dalam ilmu hadis, kalau orang sengaja icak-icak berbuat bohong, tahu icak-icak kalian? Apa sebenarnya? Pura-pura bohong. Dia pura-pura bohong. La ilaha illallah. Orang seperti itu tidak diterima hadisnya. Dianggap tidak betul. La ilaha illallah. Ini syarat bagaimana hadis itu yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Adil. Ya, jujur. Dhabat, ya. Baik. Kemudian yang keempat, dan saya menyebutkan di sini yang ketiga. Bukti adanya Allah. Imanul balayina minal bashar wa'tiqadum biwujudir rabbi. Keimanan, Masya Allah, miliaran manusia. Dan mereka meyakini, dan semua mereka meyakininya adanya Allah dan mengibadahi Allah, taat kepada Allah, meyakini nama dan sifat Allah, meyakini hanya Allah yang berhak diibadahi dengan benar. Allahu Akbar.
Ini sudah menunjukkan bukti bahwa memang Allah itu ada. Allah itu memiliki sifat rububiyah, uluhiyah, dan nama dan sifat. Coba bayangkan. Maka 4 hal ini yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala tentang dalil naqliyah, kabar Allah tentang dirinya, kabar para nabi 124.000 nabi dan rasul, kabar para ulama jutaan, dan keimanan miliaran manusia. Mungkin tak? Tidak betul. Allahu Akbar. Baik. Allah. Sekarang coba kita lihat dalil aqliyah lagi. Dalil aqliyah. Wujudu hadhil awalib al-mukhtalifah. Adanya alam ni yang bermacam-macam. Itu kata Syekh. Dalil aqliyah, apa dalil aqliyah? Masuk akal, diterima akal, sesuai dengan akal. Karena akal, sebentar, terkait tentang akal. Akal yang selamat adalah akal yang memang bisa menerima dalil. Makanya kaidah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa kalau dalil belum masuk kepada akal kita, jangan salahkan dalil. Salahkan saja akal kita yang belum, masih kecil, yang belum muat dalil yang begitu besar. Sebagaimana akalnya para ulama besar muat sebuah dalil yang ada sehingga masuk ke akal mereka. Bisa dipahami? Baik. Sekarang dalil akal itu adalah adanya alam yang bermacam-macam. Makhluk yang banyak semuanya menjadi saksi adanya Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu pun di alam ini ada bendanya tanpa ada yang menciptakan. Ada bendanya tanpa ada yang menciptakan. Mumpung saya ingat materi kajian ini, itu saya sampaikan dengan detail di kajian akidah di Masjid Ar-Raudhah, dihadiri oleh santri Raudatul Ilmi. Ya. Makanya untuk referensi lebih detailnya untuk guru-guru, mungkin selain dari asatizah kita yang lain, dengarkan rekaman kajian saya yang itu tentang bukti adanya Allah. Ya. Dan kajian itu tentang sekarang baru rububiyah Allah, bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang dalam tauhid rububiyah. Nah, ini dia. Nah, itu sering saya sebutkan bantahan terhadap orang ateis. Jadi penyimpangan ideologi ateisme. Nah, di sini. Jadi, sebentar, perhatikan. Maksud saya, materi ini disampaikan sebelum pelajaran kisah. Karena kita berbicara tentang siapa yang menciptakan alam ini. Allah. Bukti adanya Allah. Ini ada makhluk nih yang akan kita kaji, yang akan kita pelajari kisahnya itu. Nah, itulah dia. Jadi, bukti adanya Allah ini. Baik. Jadi mustahillah akal. Tadi juga kita sudah sebutkan tentang bukti-bukti ini. Adanya Allah. Kemudian yang kedua, dalil secara akal. Wujudu kalamihi azza wa jalla baina aydina naqra'uhu wa natadabbaru. Adanya kalam Allah Azza wa Jalla di hadapan kita yang bisa kita baca, yang bisa kita pahami, yang bisa kita tadabburi. Ini menjadi dalil adanya Allah Azza wa Jalla. Karena mustahil adanya kalam. Apa kata Syekh? Li'annahu yastahilu kalamun bila mutakallimin wala qaulun biduni qailin. Mustahil adanya kalam tanpa ada yang mengucapkan kalam itu. Dan tidak mungkin adanya ucapan tanpa ada yang mengucapkannya. Pengucapnya la ilaha illallah. Kalian kira-kira ini enggak ya? Ada dengar suara? Mungkin enggak ada yang mengucapkannya, atau enggak ada dari mana sumber suara itu? Pasti ada. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami dalil yang kedua ini? Bisa dimengerti? Baik.
Apalagi kalam Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik kalam. Kadang ada ucapan seseorang yang terlihat menjadi petuah, itu diyakini menjadi apa? Menjadi lentera dalam kehidupannya. Padahal hanya orang yang banyak salah saja. Ini Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Ucapannya sebaik-baik ucapan. Baik. Dalil yang ketiga. Wujudu hadha an-nizam ad-daqiqi al-mutamathil fi hadhihi as-sunan al-kauniyah. Adanya keteraturan yang luar biasa di alam ini. Dalam penciptaan ini dan dalam semua halnya. Allahu Akbar. Adanya keteraturan. Sudah kita sebutkan dari tadi. Atau kemudian ikhwafillah. Orang-orang ateis ini, mereka tidak meyakini adanya sang pencipta. Dan di antara keyakinan mereka alam ini ya begitu saja. Ada dengan sendirinya begitu saja. Tidak ada yang menciptakan. Makanya di kajian di Masjid Ar-Raudhah itu, saya sebutkan salah satu bantahannya adalah, sekarang begini. Tengok ya. Siapa yang dari Ar-Raudhah di sini? Di Ar-Raudhah sini siapa? Baik. Coba kalian, saya suruh misalkan, kalian ini sekarang pakai peci. Betul? Pakai peci. Peci kalian baru jatuh. Kalau ada yang memerintahkan. Dan kalian tidak akan menjatuhkan peci kecuali ada perintah. Maka tidak akan terjadi ini. Ya. Kamu nunggu kamu perintahkan. Kamu nunggu kamu perintah. Kamu nunggu kamu perintah. Nunggu diperintahkan. Kamu nunggu perintah pula. Tidak ada. Kalau tidak ada perintah, maka tidak akan terjadilah peci itu jatuh. Karena ada yang memulailah, maka terjadi dia. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Afwan, saya sudah diburu waktu. Jadi saya tidak bisa terlalu detail masalah ini sekarang. Insyaallah mudahan besok atau kita lanjutkan dan ada rekaman di Masjid Ar-Raudhah itu. Dan ini penting untuk pengajaran kepada anak-anak, untuk pengajaran kepada peserta didik yang lain-lainnya. Insyaallah taala ini ada rekaman yang jelas, ya, bisa didengarkan lagi. Sekali lagi ini sangat penting. Sangat penting. Karena sekarang orang-orang ateis ini, orang-orang yang tidak percaya adanya sang pencipta, itu berkembang. Bayangkan di negeri yang bernama Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah saja, ada saja orang-orang yang tidak percaya dengan adanya sang pencipta. Bayangkan apalagi di negeri kita ini. Gelombang perusakan itu luar biasa terjadi. Maka di sini penting. Maka pembahasan tentang tauhid rububiyah itu salah satu yang paling penting juga adalah tentang bagaimana bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang dalam tauhid rububiyah ini. Apa saja penyimpangan-penyimpangan atau penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Kalau tidak ini bahaya. Sekarang orang sikit-sikit menjadi ateis nih. Sedikit-sedikit jadi tidak percaya dengan adanya sang pencipta. La ilaha illallah. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan, saya kira cukup sampai di sini dulu karena ada hal yang juga harus kita kerjakan. Insyaallah taala kita sempurnakan lagi nanti besok ya. Sabar sebelum kita masuk kepada kisah. Insyaallah perlahan-lahan kita pelajari nanti. Wallahu taala a'lam bissawab.
Saya izin duluan ya menutupnya, dan nanti setelah ini jangan keluar dulu, saya mau memberikan nasihat khusus lagi. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.